Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang sangat terbatas ini, pada siang hari ini, saya mengajarkan kepada seluruh jamaah dan khususnya saya pribadi, mari sama-sama kita saling mensyukuri nikmat Allah, sama-sama mengucapkan puji syukur kepada Allah atas limpahan rahmat, hidayah dan anugerahnya kepada kita sekalian, sehingga pada saat ini kita masih diberikan panjang umur, sehat walafiat, dan bisa menjalankan, melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah dengan sebaik-baiknya, termasuk sholat Jumat di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan termasuk kepada keluarga, sahabat, dan para pengikut sampai yaumul akhir nanti. Amin. Zaman yang berbahagia, tidak terasa kita menjalani kehidupan ini. Kita sudah berada di ujung tahun 2022, di akhir November, sebentar lagi sudah Desember, terus masuk tahun 2023. Ini berarti bahwa umur kita ini bertambah 1 tahun, dan hakikatnya sudah berkurang 1 tahun kalau kita diberikan jatah oleh Allah umur sekian. Nah, untuk itulah, mumpung masih ada kesempatan ini, mari kita manfaatkan sebanyak-banyak sebaik mungkin untuk bekal kita menghadapi kehidupan yang hakiki, yakni nanti di hari akhir, biar kita nanti tidak menjadi umat manusia yang menyesal. Nah, yang berbahagia, kita sebagai bangsa Indonesia, khususnya umat Islam, yang mayoritas bangsa Indonesia umat Islam ini, mari kita koreksi kembali, kita teliti kembali pembangunan yang ada di negara kita ini mengalami satu kemajuan yang cukup signifikan, cukup bagus, mengalami satu perkembangan yang luar biasa dari berbagai sektor dan berbagai bidang, termasuk bidang keamanan, bidang pendidikan, bidang keagamaan, dan yang lain-lain, mengalami satu peningkatan. Namun demikian, di samping peningkatan kebaikan-kebaikan, keberhasilan pembangunan ini, kita tentunya juga harus menengok ke belakang. Masih banyak kekurangan-kekurangan dalam pembangunan kita ini, termasuk masih terjadi penyimpangan-penyimpangan di sana sini. Hampir semua ini terjadi perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan undang-undang maupun peraturan agama dan sebagainya. Nah, untuk itulah zaman yang berbahagia, mari kita kurasi kembali, kita teliti kembali, paling tidak keluarga kita, jamaah kita, masyarakat kita yang ada di Yogyakarta. Mari kita cermati lagi bagaimana kondisi kita sekarang ini. Apakah kita menjadi hamba Allah yang seutuhnya atau belum? Kalau kita mengamati perilaku akhir-akhir ini, sungguh sangat mencemaskan. Betapa tidak, media massa hampir tiap hari menayangkan berita-berita yang sungguh banyak perilaku yang menyimpang jauh dari norma-norma kesusilaan, norma kepatutan, apalagi norma agama.
Berbagai tindak kekerasan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita merupakan alam yang sangat jelas mengenai telah begitu rusaknya moralitas dan akhlak dari bangsa kita, bangsa Indonesia ini. Maka sangat wajar apabila terjadi ujian musibah di sana sini tidak henti-hentinya. Bencana yang satu, musibah yang satu belum selesai disusulnya musibah yang lain. Itu yang terjadi di tengah-tengah bangsa Indonesia yang kita cintai. Termasuk akhirnya diuji oleh Allah dengan adanya gempa bumi yang terjadi di Cianjur, Jawa Barat ini. Mari kita urusi kembali kenapa terjadi, kenapa demikian. Tentu itu bisa merupakan satu ujian, cobaan yang diberikan oleh Allah kepada kita sekalian. Maka sangat wajar apabila bencana silih berganti sebagai balasan perilaku dari umat manusia itu sendiri. Sehingga muncul pertanyaan, ada apa dengan bangsa kita ini? Dan sudah separah itukah kerusakan akhlak bangsa kita, dan bagaimana cara untuk menanggulangi untuk mengatasi kerusakan tersebut. Mari kita semua untuk kembali kepada ketentuan agama, untuk huruf fisil dikafah, wala tatabi'u khutuwati syaitan. Masuklah kamu dalam Islam secara sempurna, secara keseluruhan, jangan sepotong-sepotong, jangan mengikuti langkah-langkahnya setan yang terkutuk. Sebagai jawaban atas pertanyaan di atas, diperlukan pembangunan karakter mulia dengan bersandar pada ketentuan agama. Bukankah agama adalah nasihat seperti yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim? Agama itu adalah nasihat. Maka para sahabat bertanya, untuk siapa wahai Rasulullah? Rasul bersabda, untuk Allah, untuk kitabnya, Rasulnya, imam kaum muslimin, dan juga kaum muslimin pada umumnya. Untuk menjadi pribadi tangguh dalam segala situasi kondisi yang seperti sekarang ini, diperlukan karakter kemuliaan, karakter kebahagiaan, dan juga minimal melahirkan sifat-sifat mulia, yakni mampu mengendalikan diri pribadi kita dan juga memiliki tanggung jawab sosial yang tinggi. Nah, zaman yang berbahagia. Jadi dari dua sifat ini dibangun melalui beberapa upaya, di antara lain adalah menjadikan diri akhlak yang kuat dalam menghadapi situasi kondisi apapun. Tetap kita memiliki pendirian yang sangat kuat. Yang kedua adalah menjalankan semua usaha teratur secara efektif, dan yang ketiga adalah manajemen waktu yang baik atau efisien. Nah, zaman yang berbahagia, dalam kesempatan yang berbahagia ini akan kami sampaikan bahwa Imam Qurtubi mengatakan bahwa hidup yang barokah itulah tujuan hidup, adalah hidup yang bahagia dunia dan akhirat, hidup yang penuh dengan keberkahan. Manusia beriman bertakwa kepada Allah akan mendapatkan rahmat, taufik, barokah dari langit dan dari bumi dalam bentuk kesehatan, keselamatan, kebarokahan, kebahagiaan, damai dan sejahtera. Hidup yang barokah adalah satu, iman yang benar, hidayah iman. Surat Al-Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam menjalankan agama Islam dengan benar. Manusia yang mendapat hidayah Allah adalah mereka mudah terbuka untuk mengerjakan Islam. Surat Al-An'am ayat 125. Yang kedua adalah bertakwa kepada Allah. Surat Al-Qur'an ayat 2 dan 3. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, insya Allah akan diberikan jalan keluar oleh Allah di saat kita mengalami kesulitan hidup, mengalami satu kesulitan dalam menjalani hidup. Yang kedua adalah beramal soleh,
Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahu ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal soleh maupun laki-laki maupun perempuan dan bahkan beriman akan diberikan kebaikan dalam hidupnya, akan diberikan pahala ganjaran yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah tekun beribadah dengan ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Ibadah harus dengan ikhlas. Hablum minallah maupun hablum minannas. Yang kelima adalah komitmen dengan syariat. Yang keenam adalah rezeki yang halal dan yang barokah. Bahwa menurut seorang ahli hijab mengatakan dunia ini adalah milik Allah, jangan digalaukan, jangan dirisaukan, serahkan kepada Allah yang terjadi. Alam ta'lam anna Allah yang nama fis samai wal ardi inna dzalika fi kitabin inna dzalika 'alal yasir. Kamu sekalian tidak mengetahui sesungguhnya Allah Maha Allah Maha tahu apa yang terjadi di langit dan di bumi. Sangat mudah Allah untuk mengetahui, sangat mudah Allah untuk mengangkat derajat manusia, dan sebaliknya Allah sangat mudah menjatuhkan martabat manusia. Nah, jamaah yang berbahagia, yang berikutnya adalah yang ketujuh, dihiasi dengan ilmu pengetahuan. Adalah surat Al-Mujadilah ayat 11. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat manusia dengan ilmunya. Maka monggo kita persiapkan generasi penerus kita, semua mahasiswa yang mungkin dipersiapkan ke depan menjadi kader-kader yang berkualitas, termasuk kader-kader yang ada di Masjid Syuhada ini dari tahun ke tahun dengan satu peningkatan yang luar biasa. Nanti keluar dari masjid ini selalu mengaku bermasalah terikat jiwanya dengan masjid, selalu ingat dengan Masjid Syuhada. Suatu saat mereka ini akan menjadi seorang pejabat yang baik, pejabat yang komitmen, pejabat yang selalu orientasi kepada masjid yang ada di negara kita Indonesia. Nah, jamaah yang berbahagia, termasuk untuk masalah pendidikan ini, pada hari ini tanggal 25 ini adalah hari ulang tahun PGRI yang ke-77 dan Hari Guru Nasional. Untuk tingkat kota Yogyakarta dilaksanakan tadi pagi di SMK 2 Negeri Yogyakarta. Yang ke-8 yang terakhir adalah investasi untuk anak akhirat. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Surat Al-A'raf ayat 13. Sesungguhnya orang mereka adalah mengatakan bahwa sesungguhnya Tuhan kami dan Allah, dan kemudian beristiqomah menjalankan semua perintah Allah dengan baik dan juga menjauhi semua larang-larangnya, dan juga ridho bisa menerima semua takdir Allah, ketentuan Allah yang diberikan kepada kita sekalian, dan tidak punya rasa takut sedikit pun, dan juga tidak punya was-was dan sebagainya. Nah, jam yang berbahagia, demikian mudah-mudahan kita semua termasuk hamba Allah yang selalu menjalankan ajaran agama ini dengan sebaik-baiknya, menjadi hamba Allah yang muflihun bahagia dunia maupun bahagia di akhirat kelak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yuwafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih
wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa tahhirna jannata tabassalam tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta malaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim. Masya Allah kana wa man lam yasha lam yakun wa la haula wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa dzikrullahi akbar.